Oke, selamat malam. Ketemu lagi di channel YouTube. Kali ini saya mau bantu jawabin soal pertanyaan untuk usaha cetak undangan blanko itu lebih cocok dan bagusnya pakai printer apa? Tintanya juga pakai tipenya apa? Nah, jadi biasanya kalau ada yang tanya seperti ini, sebelum saya kasih informasi produknya, ini menurut versi saya ya. Biasanya saya akan tanya dulu, yang namanya blanko undangan itu artinya kita cetak dokumen teksnya aja atau naskah. Jadi kalau teman-teman lihat nanti banyak contoh-contoh undangan blanko seperti ini semua kita hanya cetak tulisannya atau teksnya aja. Jadi kebanyakan tinta yang dipakai itu tinta hitam atau blacknya. Tapi selain itu printernya juga bisa dipakai buat cetak foto, cetak stiker, brosur, dan lain-lain. Ya, jadi kita pakai atau kita pilih printernya itu yang bisa cetak warna sekalian. Supaya printernya bisa multifungsi dipakai untuk cetakan yang lain. Jadi sebelum mulai saya tanya dulu, teman-teman itu punya budgetnya berapa? 1 juta sampai 1,5 juta atau 1,5 juta sampai 2 jutaan. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti pilih salah satu dari sini, saya udah punya beberapa pilihan printer yang bisa kita rekomendasi. Oke, jadi sekarang kalau budgetnya 1 sampai 1,5 juta, itu pilihannya ada dua model, yaitu Canon dan juga si Epson. Untuk Canon itu tipenya G1010, G1020, dan G1730. Itu semua sama, fiturnya sama, print only. Jadi printer ini semua hanya print aja, dan semuanya sudah ink tank system. Kemudian yang kedua adalah Epson L121. Sama juga printernya aja tidak bisa scan copy dan juga udah pasti dia ink tank system. Saya nggak rekomendasi yang namanya printer yang tidak ink tank atau yang biasa, terus nanti dimodifikasi atau direfill. Itu percuma. Ujung-ujungnya jajan cartridge melulu. Jadi teman-teman akan boros dan juga ujung-ujungnya printernya akan rusak. Nanti hasil cetak warnanya nggak keluar, ngaco dan lain-lain. Pokoknya banyak problemnya. Saya nggak mau rekomendasi yang seperti itu. Jadi kita fokus di printer inktank karena memang printer ini mau dipakai untuk jangka panjang. Jadi memang buat usaha kita nggak usah repot soal garansi, semuanya sudah di cover. Nah soal tintanya pakai tinta apa? Untuk Canon itu tinta blacknya dia sudah pigment, artinya dia tidak luntur. Jadi ini ada kelebihannya. Kalau kita cetak blanko undangan, teks hitamnya yang kita cetak itu dia tidak luntur. Tapi kalau di Epson, ini karena menggunakan tinta dye, jadi kalau dia cetak di media kertas seperti HVS atau brief card yang digunakan pada blanko undangan, itu masih tetap bisa luntur. Tapi yang namanya undangan kan tidak sengaja atau tidak harus disiram air atau dikenain air. Jadi buat saya sama aja mau pakai Canon atau Epson itu beda. Sorry, itu bisa keduanya. Tapi yang tadi saya sebutkan, si Canon punya kelebihan dan juga dia sudah borderless A4. Jadi bisa cetak full gambar A4 foto itu tanpa kena potongan garis tepi atau margin. Dan pilihannya untuk si Canon itu banyak. Kita ada pilihan paper type, jadi bisa cetak untuk plain paper, matte paper, glossy, dan juga luster. Kalau untuk Epson L121, itu pilihannya hanya untuk plain paper aja. Ya. Nah, yang kedua adalah kalau teman-teman punya budget 1,5 sampai 2 jutaan, pilihannya saya kasih 3, yaitu si HP SmartTank 580 wireless, Canon G2730, dan juga Epson L3210. Ketiga printer ini semuanya print scan copy, tapi untuk HP itu dia ada wirelessnya, dan semua ini sudah ink tank system. Artinya sama seperti yang tadi saya sebutkan di awal, semuanya udah pakai tinta refillan botol seperti ini, jadi biaya cetaknya sangat murah, tintanya sangat irit, bisa cetak sampai dengan ribuan halaman, dan juga printer ini semua digaransi 2 tahun atau 30.000 cetak. Nah, kelebihannya apa untuk antara si HP 580 dan juga Canon G2730 dan si Epson L3210? Saya akan bahas di sini, saya kasih rangkuman datanya. Nanti teman-teman bisa cek satu persatu karena sudah pernah atau sudah sering saya bahas soal si HP SmartTank 580 dan juga si Canon
dan juga si Epson ini. Jadi nanti teman-teman bisa lihat satu persatu, ditentukan mana yang sesuai dengan budgetnya. Oke, itu aja yang saya mau sampaikan. Semoga informasinya bermanfaat. Kalau teman-teman punya informasi lain yang bisa dikasih ke kita untuk jadi satu informasi yang lebih bagus, silakan ya, supaya kita bisa sama-sama belajar. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.